Tuhan sebenarnya gitu. Jadi di saat itu gue untuk memutuskan untuk oke, hari ini gue keluar dari Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Welcome back to channel Asia Live Entertainment. Masih sama aku Vika Hamzah. Sekarang kita ada di program Hijrah Story. Nah, di Hijrah Story episode ini aku udah ditemenin sama salah satu rekan aku, yang beliau ini perjalanannya Masya Allah ya, fantastik. Beliau mualaf, sekarang sudah memeluk Islam Alhamdulillah. Dan yang fantastiknya menurut aku ya, itu dia sempat ada di fase menjadi ateis, menjadi agnostik gitu. Nah, makanya di episode kali ini aku mau kupas tuntas gimana sih cerita perjalanan hijrahnya Mas Steve sampai menjadi mualaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Steve. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Kita baik juga. Alhamdulillah baik, dan harus selalu disyukuri apapun kondisinya, ya nggak? Oh iya. Oke, nih jadi Mas Steve ini sekarang nama berubah ya Mas, jadi Mas Pak Yusuf ya? Jadi gimana sih ceritanya? Karena kalau nama sih nggak berubah. Oh gitu, gimana? Jadi kalau nama itu tetap nama di ID sama di paper yang lain tuh, surat-surat lain tetap nama dulu ya, Stefanus gitu. Jadi kalau Yusuf itu saya sendiri lebih suka dipanggil Yusuf karena saya ngerasa kayak ya udah jadi manusia baru ya, panggil aja dengan nama baru gitu kan. Kebetulan nama itu juga nama yang dikasih waktu saya memeluk agama Islam gitu. Gitu. Jadi ya apalah arti sebuah nama lah, ternyata artinya ada doa gitu ya. Iya benar. Gitu. Benar. Itu yang ngasih siapa? Ada salah satu ustadz yang ngasih waktu saya mualaf ya gitu kan. Jadi pilihan nama akhirnya itu terjadilah Yusuf. Oke. Nah, Sobat Asia Live, jadi aku pertama kali kenal sama Mas Steve ini langsung kenalnya waktu itu Pak Yusuf gitu kan. Waktu itu dia itu rekan sekantor ya gitu. Jadi karena aku amazed gitu sama perjalanannya, sama life journey-nya gitu, makanya aku undang ke sini gitu. Makanya ntar kadang-kadang ada aku manggil Mas Steve, ada kadang-kadang aku manggil Pak Yusuf, maklumin ya Sobat Asia Live ya gitu. Oke, boleh dong diceritain gimana sih awalnya bisa sampai di titik ini gitu. Jadi gini itu tadi balik lagi gara-gara nama sebenarnya. Jadi semua bermula dari nama gitu. Jadi kebetulan sama saya dulu itu ada perjalanan untuk mengirimkan siswa untuk ikut Satgas Narkoba di tahun 98 99, saya agak-agak lupa. Dimana waktu itu narkoba di Jakarta tuh lagi parah-parahnya waktu itu ya. Jadi saya terpilih menjadi Satgas Narkoba mewakili sekolah di daerah Cibubur. Itu kita dikumpulkan tuh seluruh SMA di Jakarta kumpul jadi satu. Di situ kita ya biasalah ikut pelatihan bagaimana kalau ada narkoba di lingkungan kita, di sekolah apa segala macam gitu. Yang bikin uniknya itu waktu saya lagi di kamar, karena kita di situ 3 hari 3 malam. Waktu di kamar itu dengan anak-anak sekolah lain yang satu ruangan, mungkin kita 10 orang gitu ya. Satu kamar 10 orang. Di situ ada salah satu anak sekolah lain yang ya kita kan ngeblend gitu kan, nyampur sekolah lain segala macam, sharing segala macam, ngobrol. Ada satu anak yang mungkin kadarullah gitu, Allah utus dia untuk nanya ke saya gitu. Jadi dia nanya, tiba-tiba pertanyaan dia gitu, bro, kalau saya orang Jawa, ayah ibu saya orang Jawa, kakek nenek saya dari kedua belah pihak orang Jawa, semua turun temurun orang Jawa gitu, dan saya lahir di negeri barat lah gitu. Kira-kira orang tua saya akan kasih nama saya apa gitu. Dan nggak tahu kenapa saya ikut aja dalam pembicaraan itu, karena dia ngajak ngomong saya waktu itu gitu. Saya ikut aja. Saya bilang sama dia, ya pasti saya akan kasih nama anak saya juga nama Jawa. Walaupun anak saya lahir di barat atau gimana, mungkin ada berbau-bau baratnya sedikit gitu.
tempat kelahiran gitu. Nah terus dia tanya lagi, dia balik lagi, terus kalau ceritanya dibalik sekarang, kalau lo orang Jawa, bapak ibu lo orang Jawa, semua kakek nenek kedua belah pihak lo orang Jawa, tapi negeri lo lagi dijajah sama Barat. Kira-kira kalau lo lahir atau anak lo lahir, lo akan kasih nama siapa? Wah kalau itu langsung jawaban gue spontan, wah karena tetap akan gue kasih nama Jawa gitu kan. Sebagai waktu itu jawaban gue spontan nasionalisme gitu kan. Jadi kan lagi dijajah gitu, lagi mikir gitu kan. Dan lu dengan PD-nya jawab kayak gitu. Iya. Sorry nih, lo gue aja nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Oke, lo juga kan biar santai. Kita seumuran kan. Oh, kan gue 16 tahun. Berarti gue 18. Oke lanjut. Jadi di saat itu temen gue itu ngomong gitu kan, kenapa lo nggak kasih nama penjajah itu gitu. Ya gue bilang ya gue bukan pengkhianat bangsa gitu. Ya nggak mungkin gue kasih nama anak gue nama penjajah segala macam gitu. Ya, karena gue tahu itu kan nama itu kan influence kita nih, influence kayak anak saya gitu. Fik, anak saya itu alhamdulillah saya punya anak 3. Anak saya pertama itu saya kasih nama Panglima gitu. Karena saya influence-nya, saya dulu pengen jadi tentara nggak kesampean gitu kan. Oh gitu, oke. Jadi based on influence segala macam gitu. Nah tapi dari pertanyaan teman saya itu, dia menjurus ke pertanyaan berikutnya yang bikin saya amazed waktu itu. Sebagai contoh, saya mau tanya Vika sebelumnya gitu. Vika tahu nggak Nabi Muhammad SAW itu umroh berapa kali? Terus terang nggak tahu pasti ya. Nggak tahu pasti ya. Vika tahu nggak anaknya Nabi Muhammad SAW itu ada berapa? Aduh lupa, gue dites. Jadi itu yang saya rasain Fik, waktu saya tahu ada anak bukan agama saya, tapi dia lebih tahu daripada saya gitu kan. Itu yang saya rasain waktu itu seperti itu Fik, yang kayak tadi Vika barusan rasain gitu kan. Jadi dia tanya gitu, ini saya jadi pingin tahu karena based on tadi gitu ada orang di luar agama saya lebih tahu. Tapi menariknya di sini lo ini ya, nggak malas ngulik sejarah ya? Iya itu nggak tahu kenapa itu kadarullah juga itu. Ngulik sejarah, dan di situ juga yang bisa jadi catatan buat sobat Asia Live juga bahwa pentingnya mengenal agama sendiri ya gitu, sejarahnya seperti apa gitu ya. Betul banget. Jadi bisa ketemu gitu benang merahnya di mana yang bisa bikin perkuat iman ya nggak sih? Tayyib banget ya. Iya. Terus dari situ lanjutlah perjalanan gue itu untuk cari tahu yang sedang saya bicarakan ini, yang sedang gue bicarakan ini adalah Tuhan gue waktu itu, namanya Yesus gitu. Jadi yang gue pengen tahu detail dari dia kecil sampai dia akhirnya mati gitu. Jadi itu yang pingin gue tahu gitu kan. Tapi referensi itu nggak gue dapatkan gitu kan. Dan gue harus cari keluar itu cari di mana gitu kan. Jadi waktu itu kan gue sempet kayak ngerasa ini gue harus cari tahu, sedangkan sumbernya nggak ada gitu. Mau nggak mau gue harus bicara sama orang-orang yang lebih tahu gitu kan. Jadi gue datang pergi ke orang-orang yang paham di bidang itu gitu kan. Gue datangi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan gue yang mengusik gue gitu kan. Karena setiap hari itu gue punya tugas buat diri gue itu setiap hari gue baca 1 lembar. Setiap hari gue baca 1 lembar sampai akhirnya dalam waktu 4 bulan 3 bulan, karena kalau misalnya belum tidur pun belum ngantuk pun gue jadi baca 2 lembar, nggak cuma 1 lembar gitu kan. Nah dalam perjalanan gue baca-baca, gue nemuin banyak hal-hal yang kontradiksi. Gue nemuin sendiri misalnya ada pembahasan tentang ada raja diangkat umur sekian gitu kan, punya prajurit sekian gitu. Nah di kitab lain bicara tentang raja yang sama tapi umurnya beda, jumlah prajurit juga beda gitu segala macam. Jadi gue bicara sampai akhirnya detail, gue baca sampai detail gitu, sampai gue ingat ini kayak pernah gue baca deh gitu, tapi pas gue buka lagi kok beda ya gitu. Jadi banyak hal-hal kontradiksi. Perjalanan saya hampir setahun tuh Fik. Dimulai tahun berapa berarti tuh? Itu setelah SMA kelas 3 kali, kelas 3 SMA waktu itu. Relatif muda kan ya? Masih muda banget masih. Tapi lu udah bisa mikir ke sana loh. Iya karena gak tahu kenapa gitu, kadarullah ya, juga. Kadarullah bener. Iya kadarullah, jadi gue setahun tuh ya. Iya gue ngerasa kayak itu tadi sebenarnya ego gue yang disentuh tadi, karena ada orang awalnya ya non agama gue tapi lebih tahu. Nah itu bikin gue kesinggung waktu itu, singgung secara spiritual gitu, secara keimanan gue singgung, secara rohani gue singgung. Kok bisa dia lebih tahu daripada gue? Ya nggak boleh dong. Selama ini gue ngapain aja gitu kan. Dari situ gue belajar, malah gue ketemu yang kontradiksi terus gitu. Jadi di saat itu gue untuk memutuskan untuk oke, hari ini gue keluar dari Kristen. Gue memutuskan untuk jadi orang baik aja, tapi gue keluar dari Kristen karena. Dan lu tidak beragama? Waktu itu gue sempet nggak beragama, tapi orang-orang tahu gue masih Kristen kali waktu itu. Padahal kalau dari lubuk hati gue yang kecil dalam besar segala macam, gue
gue nggak mau ngakuin kalau agama gue itu gitu, karena bagi gue terlalu banyak yang kontradiksi dan banyak orang yang gue mintain bantuan untuk menjawab itu nggak pernah memuaskan gitu. Memuaskan logika anak umur 17 tahun yang pingin butuh bimbingan tuh nggak ada gitu. Jadi waktu itu gue ngerasa gitu, jadi ngerasa udah yang mendingan ateis aja udah. Lo diem-diem dengan kondisi ateis lo itu berapa lama? Nggak terlalu lama ya. Ini mulai nih ya, berarti lo masuk ateis nih ya? Ateis gue. Masuk ateis, gua itu lulus SMA berarti? Lulus SMA gue udah gak mau namanya kenal agama waktu itu. At all sama sekali. Oke. Okay. Dari situ gue ngerasa kayak penting jadi orang baik aja lah. Oke. Okay. Waktu itu kita udah punya pikiran kan, ini salah nih bener, ini boleh nih enggak segala macam. Cuma itu tadi perjalanan dari situ bikin gue juga mikir lagi, kok jadi aneh banget jadi ateis. Kita nggak bisa jadi ateis kalau kita sendiri nggak bisa menerangkan segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Contoh gitu, misalnya saya pingin kopi, pingin teh, tiba-tiba teh itu sama kopi itu ada gitu, nggak mungkin, pasti ada pembuatnya, penciptanya segala macam gitu. Sampai akhirnya ujung-ujungnya juga mikir, akhirnya pasti bumi ini, dunia ini, sampai saya pun ini ada penciptanya gitu. Ada yang membuat, ada sang pencipta gitu. Tapi masa harus bilang Tuhan lagi gitu kan? Oke lah, anggap aja sang pencipta gitu kan. Waktu itu gue mikirnya gitu, sang pencipta. Nah sebentar nih, ketika lu mulai masuk ateis ini, lu diem-diem kan? Diem. Keluarga nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi sekarang keluarga paham lu pernah masuk ke fase ateis? Mungkin paham, karena waktu itu kalau lihat tingkah laku gue yang bener-bener barbar. Lu nggak ke gereja? Nggak ke gereja, gue nggak mau ke gereja. Gue ngerasa kayak banyak alasan lah ketika diajak. Gue nggak mau. Teman-teman lo ada yang tahu? Teman-teman gue waktu itu sama-sama anak-anak pegajulan waktu itu Jadi sama-sama jadi intinya nggak ada pembahasan agama lah ketika itu. Nggak ada bicara dosa sama sekali. Jadi bicara tentang have fun gomet ya. Oke. Gitu. Tahun itu ya gitu. Berapa lama tuh lo berarti ateis? Nggak lama, setahun lah. Setahun akhirnya gue percaya bahwa ada pencipta, butuh pencipta. Cuma gue gak percaya agama waktu itu, karena bagi gue agama itu aplikasinya orang-orang yang gue lihat gitu. Jadi kayak misalnya maaf gitu, gue lihat ada orang agama lain yang masih mabok, masih berbuat jahat apa segala macam gitu. Akhirnya gue mikir, semua agama sama gitu. Salahnya gue kacamata gue ngeliat orangnya, bukan ngeliat agamanya gitu. Di saat itu gue mikir gitu aja, cuma lihat ini kayak sama aja semua gitu. Karena waktu itu gue berteman sama semua agama. Iya, temen gue banyak teman agama Hindu, Buddha, Kristen, Muslim, segala macam itu gue banyak. Sampai saat itu gue mikir udah berarti gue percaya ada pencipta gitu, agnostik itu tadi gitu. Percaya ada pencipta tapi gue gak percaya ada agama gitu. Maksudnya gue gak percaya agama gitu, gak percaya agama ini kayak gue ngerasa agama ini buatan orang semua gitu. Buatan orang yang produk budaya. Iya, gue ngerasa gitu. Masa kayak ini cuma warisan. Yes. Gue dilahirkan di keluarga Nasrani, mungkin gue jadi Nasrani gitu. Gue dilahirkan dari Buddha, mungkin gue jadi Buddha gitu kan. Jadi kayak gue merasa ini warisan gitu. Masuk fase agnostik nih ya. Agnostik itu ada temen gue yang iseng cuma ajak dialog tentang agama, dan dengan dangkalnya gue ngeladenin gitu. Dan konyolnya gue ngeladenin gitu kan. Tapi basicnya lo emang pengen tahu sih anaknya, demen diajak diskusi mungkin, berat kayak gini ya. Benar, mungkin gitu. Ngerasa tertantang ketika lo diajak diskusi begini. Jadi teman gue cuma bilang bahwa ada satu agama, yang agama ini adalah agama dari manusia pertama. Saya bilang apa? Siapa? Maksud lo Adam? Saya bilang gitu. Iya, agama Adam tuh ini gitu. Saya bilang kenapa bisa gitu kan? Kalau mau tahu baca tentang Islam, dia bilang gitu. Karena di Islam dijelaskan semuanya gitu. Saya baru mikir di situ, oh iya, selama pencarian gua, kenapa gua nggak pernah ngelirik Islam pun sama sekali nggak pernah, nggak mau. Waktu itu mikir gitu, nggak mau. Gua anggap Islam itu waktu itu barbar. Islam itu kayaknya orangnya terbelakang gitu, kayak orang-orang nggak berpendidikan apa gimana gitu. Sampai image itu lekat di gua itu bahwa orang Islam itu seperti itu gitu. Nggak tahu karena lingkungan rumah atau bagaimana, gua nggak tahu gitu. Cuma image gua itu tentang Islam seperti itu. Sampai suatu hari saya bilang, siapa pembawa Islam ini, siapa? Namanya Muhammad gitu. Di mana saya bisa baca tentang Muhammad ini segala macam gitu kan.
Ya dikasih lah tuh buku Sirah Nabawi. Memang udah saya pinjam dulu, saya bawa ke rumah, saya baca pelan-pelan. Setiap kali ada waktu saya baca. Setiap kali mau tidur, biasanya saya baca setiap kali mau tidur, Fik. Saya lakukan itu setiap kali mau tidur. Waktu baca pertama kali tentang seorang nama Muhammad ini, saya langsung jatuh cinta gitu. Jatuh cinta gini, ada orang 1400 tahun yang lalu nggak bisa baca, seorang umi gitu kan, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, yang dipercayai banget gitu kan. Terus karena waktu zaman itu saya hidup di zaman video game, orientasinya orientasi barat, karena Nasrani kebanyakan orientasinya barat gitu kan. Yang bikin saya tertarik gini, superhero kayak Superman, Batman, Spiderman, itu kesukaan kita zaman-zaman dulu lah gitu kan. Dan mereka semua tuh orphan, anak-anak yatim piatu gitu kan. Nah ini kita lagi bicara juga ada nih superhero nih, tapi namanya Muhammad nih, anak yatim piatu juga. Tapi dia punya cerita yang lebih keren daripada itu semua gitu. Dan ini kisah nyata gitu kan. Dari situ saya baca pelan-pelan, saya baca bagaimana ceritanya dia usia 5 tahun udah ditinggal sama ibunya, berusia dalam kandungan sudah tinggal bapaknya segala macam gitu. Sampai di situ saya mikir, masa ada sih orang kayak gini gitu. Saya lihat sampai turunnya wahyu pertama kali sebuah gua gitu segala macam. Akhirnya saya harus lihat Qurannya nih. Saya harus lihat kitabnya yang dibawa gitu. Kitab yang dibawa ini apa nih gitu. Dari baca buku ini akhirnya saya tertarik untuk coba baca Qurannya, kitabnya deh. Akhirnya saya ke rumah ayah saya waktu itu. Jadi dari saat itu saya baru tahu, Fik, kalau kakek saya dari papa saya itu ternyata Muslim. Oh. Atau pernah Muslim, saya juga nggak tahu jelasnya ya. Saya takutnya ntar jadi miss nih. Ya, jadi miss gitu ya. Intinya di rumah ayah saya itu, yang bekas rumah kakek saya itu ada Al-Quran. Oke. Karena saya merasa gimana cara beli Al-Quran, gimana cara dapat Al-Quran saya nggak tahu. Saya pinjam buku itu, kitab itu saya pinjam, Al-Quran itu saya pinjam, saya bawa pulang ke rumah. Jadi saya bawa tuh kitab Al-Quran sekitar tahun 70-an lah tuh, kitab tahun 70-an. Jadi kitab Al-Quran tahun 70-an ya sudah ada terjemahannya. Di situ saya baca pelan-pelan gitu. Nah yang mengusik saya itu waktu baru baca surat pertama aja saya langsung kaget gitu kan, karena di situ dikasih tahu gitu, maksudnya kalau kamu ragu apa yang diturunkan kepada Muhammad gitu, maka kamu datangkan satu surat semisalnya gitu. Saya bilang, oh nih buku baru awal-awal udah nantang gitu kan, memang baru di awal nih udah nantang. Kalau kita ragu sama apa yang dibawa sama diturunkan kepada Muhammad, maka kamu turunkan semisal satu surat aja gitu. Satu surat. Saya bilang, nih buku keren banget nih, baru awal aja udah kasih challenge gitu kan. Masa iya sih nggak bisa? Nextnya dibilang lagi gitu kan, dan kami yakin kamu gak bakal mampu gitu. Masa sih nggak mampu gitu kan? Makin challenge. Dari situ saya mulai belajar tentang Islam. Di situ pun saya udah ngerti nih, Fik. Di situ dalam perjalanan saya udah ngerti bahwa ini Islam bener. Saya nggak ketemu kontradiksi. Terus based on si pembawa risalahnya ini, Nabi Muhammad SAW ini perfect banget nih orang nih. Ada orang kayak gini perfect, keren. Saya bilang keren, yang paling keren gitu. Dari situ saya jatuh cinta. Cuma saya tahu ini benar gitu. Cuma saya belum jadi Muslim yang mempraktekkan, dan gue ngerasa waktu itu kayak oke, Islam benar, tapi gue masih goyang lah ya. Antara masih bingung, masuk Islam apa enggak ya gitu. Kalau masuk Islam gimana keluarga nih, gimana keluarga besar, gimana ini, jadi saya cuma kalau ditanya orang apa agama yang benar, saya akan jawab Islam. Tapi saya belum masuk Islam waktu itu, tapi saya belum ajarin Islam ini benar. Tapi keluarga nggak multi ya, emang satu ya, Kristiani. Yang sejauh yang saya kenal Kristiani, cuma keluarga jauh ada yang Muslim gitu, keluarga jauh dari opah kalau nggak salah. Dari situ biasalah, Fik, tahu ada agama benar namanya Islam, tapi belum mau terjun gitu kan, belum mau terjun. Tapi kalau ditanya orang pasti akan, agama kamu apa? Saya akan pilih agama yang benar gitu, yaitu Islam gitu kan. Nah dari situ saya masih barbar juga deh. Itu lo apa, kuliah? Ambil kerja. Tapi masih kuliah? Ambil kerja. Oke. Jadi di situ kayak ngerasa
kayak masih mending maksain logika gitu, karena aplikasi yang saya lihat gitu, aplikasi yang saya lihat waktu itu tuh ada saudara-saudara muslim itu yang masih gimana ya bilangnya, ada organisasi besar gitu kan yang masih ini boleh ini nggak boleh gitu, mereka masih ada perdebatan di antara mereka sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang saya juga mikir gimana sih kok masih begini gitu kan, ada punya teman muslim yang modelnya begini yang modelnya begini. Jadi saya cuma mikir udah berarti kalian juga masih belum ketemu solusi atas agama kalian gitu kan, sama halnya kayak waktu saya Kristen, Protestan dan Katolik gitu misalnya. Nah, dari situ saya akhirnya menikah, anggap aja akhirnya menikah. Ditanya penghulu agamanya apa, saya bilang Islam. Tapi lu udah ngucap syahadat? Udah. Nah, kalau cerita syahadat itu lebih lucu lagi, Fik. Oke, gimana tuh? Jadi waktu saya berpikiran, waktu itu gue berpikiran maksudnya apa, ini Islam bener, gue harus syahadat. Gue pergi ke temen gue yang guru bahasa Arab itu, yang mualaf juga, namanya Alexander itu. Gue syahadat sama dia. Dia bilang lo harus deklarasikan kalau lo harus umumkan announcement gitu, lo harus umumkan bahwa lo udah Islam. Cara gimana ya, coba lo pergi ke masjid atau gimana, lo kasih tahu segala macam, atau tetangga kanan kiri itu. Oke. Hari itu gue pergi ke Istiqlal. Gue harus sebut ini karena ini sedikit kritik buat Istiqlal gitu kan, karena sampai di Istiqlal itu gue parkir motor gue tanya tukang parkir, gue bilang sama tukang parkir, Pak kalau saya mau jadi mualaf saya ketemuin bagian mana? Tukang parkir ngasih tahu saya, Bapak masuk aja lurus terus, ntar ada lorong segala macam, ntar mentok sebelah kanan ada ruangan untuk mualaf itu gitu. Jadi sampai di situ saya ketemu 2 orang petugas yang lagi jaga di situ. Saya kasih tahu mereka, permisi Pak, saya mau masuk Islam, saya mau syahadat, bagaimana caranya, tolong bimbing saya gitu. Jadi mereka cuma bilang, bawa saksi nggak? 2 orang, KTP siapin segala macam, ini segala macam. Jadi pokoknya birokrasi lah gitu. Saya mikir berarti saya harus pulang lagi dong, gue harus balik lagi nyari orang saksi segala macam. Sedangkan ini gue nggak mau ada yang tahu dulu gitu kan, tapi gue mau declare pasti Islam benar nih gitu kan. Terus saya tanya mereka, kalau ntar saya keluar dari Istiqlal, saya ditabrak atau kenapa-napa gitu, saya udah Islam belum? Lo tanya gitu? Gue tanya gitu mereka bilang iya ya. Mereka jawab gitu, iya ya. Tapi gimana mas, itu prosedur. Mungkin mereka dengan waktu itu mungkin ada modus-modus kali kan, gue nggak tahu gitu kan. Tapi waktu itu kan mereka nggak bisa bedain mana yang mau niat modus, mana yang bener-bener memang mau masuk Islam. Iya gitu. Jadi dari situ gue mikir udah, gue balik kanan gerak, gue pergi ke salah satu masjid yang lumayan besar gitu kan. Di situ tempat titip sendal, gue bicara sama marbotnya kali ya, Pak saya mau masuk Islam gini macam. Oh ya udah, alhamdulillah ya macam, ntar ikutin aja segala macam. Saya ketemuin, saya kenalin sama ustadznya segala macam. Waktu itu lagi sholat asar, gue ingat banget saya sholat asar hari itu. Tahun berapa tuh? 2004 2005 kali ya. Jadi si marbot bilang ke ustadznya bilang, ya udah mas, sekarang mas masuk aja dulu, wudhu dulu, dikasih tahu wudhu segala macam. Mas duduk di pojokan, ngeliatin aja kita, selesai itu kita panggil segala macam. Jadi begitu selesai mereka sholat asar, mereka panggil saya. Di situ saya dikasih tahu bahwa ini ada saudara kita baru, segala macam, ini mau jadi mualaf segala macam, mau masuk Islam segala macam. Alhamdulillah, saya dengar Allahu Akbar, takbir segala macam. Dari situ saya syahadat lagi di situ. Ya udah, akhirnya saya merasa oh saya udah jadi Islam nih, udah well known, udah kenal Islam di Karachi gitu kan. Saya tanya ke mereka gitu kan, enggak, mereka nanya saya kasih nama, ini merupakan sunnah gitu kan, kasih nama gitu segala macam. Pertama pilihan mereka itu namanya, karena jadi kayak karena mereka kan nama saya Steve, dan mereka cari nama dari huruf S gitu kan, jadi biar nggak jauh-jauh gitu kan. Akhirnya kasih nama macam-macam, saya suruh pilih aja gitu kan. Saya bilang udah Yusuf aja, saya bilang gitu. Nah dari situ saya lebih suka dipanggil Yusuf gitu. Coba untuk orang-orang tertentu saja yang panggil saya Yusuf, itu orang-orang yang bicara agama sama saya manggil saya Yusuf gitu kan. Selain dari itu tetap manggil Steve segala macam gitu. Nah kesininya ya seperti ini, tahu Islam benar
tapi saya nggak mempraktekkan. Oh, sempat di fase seperti itu. Sempat itu dari 2004 2005 itu saya sama sekali masih begajulan, masih nggak pernah sholat. Saya nggak pernah sholat itu saya. Lo udah syahadat tapi waktu itu belum sholat ya? Pergaulan lo masih... Iya, gue masih setiap hari harus minum gitu kan, minum tanda kutip gitu kan. Gue ngerasa tiap hari harus ya nakal lah gitu kan. Tapi gue nggak pernah ngedrak sih. Jadi cuma ngerasa kayak nih di keluarga gue kebiasaan ngeliat setiap hari itu minum gitu. Harus ada minuman gitu. Jadi kayak... Lo jet lag gak sih? Enggak pernah gue. Jadi gue modelnya tuh yang lo gampang beradaptasi sama kondisi baru sebenarnya. Iya, sebenarnya seperti itu sih. Cuma lingkungan gue waktu itu pengaruh banget. Dengan lingkungan gue waktu itu gue lebih nyaman dengan teman-teman gue yang sama sekali nggak mau bicara tentang agama, nggak mau bicara agama, dosa apa segala macam, yang nggak tahu kalau akhirat itu ada apa segala macam gitu. Jadi mereka yang modal-modal. Dan ketika itu lo masih tinggal sama orang tua? Waktu itu masih sih, cuma gue jarang ketemu mereka. Jarang. Jadi perkembangan lu udah Islam, udah syahadat, mereka juga sama sekali belum tahu ya? Belum tahu mereka. Oke. Paling waktu pas gue pulang dari masjid itu, yang gue cari pertama bokap gue. Gue pengen kasih tau bokap gue, dalam hati gue mikir gitu, gue harus kasih tau bokap gue gitu. Sampai gue ketemu dia, gue bilang sama bokap gue, "Pap, Steve udah masuk Islam." Terus bokap gue tuh sambil ngerokok, sambil ngeliatin gue gitu, sambil ngomong, "Aduh, nggak ketemu deh di surga." Bokap gue ngomong gitu. Ya gue cuma senyum kecil aja gitu kan. Slow tuh tapi bokap. Terus gue senyum kecil, gue cuma ngomong gini sama dia. Terus gimana ya, gue dari kemarin aku nanya-nanya nggak pernah mau dijawab. Gue bilang gitu kan. Ya udahlah, yang penting kamu jangan jadi sampah di agama baru kamu. Itu ingat banget gue, dia ngomong gitu. Yang penting kamu jangan jadi sampah di agama baru kamu. Sama awas kamu ganti nama, kata dia gitu. Emang kenapa sih gue bilang gitu kan? Jangan tuh nama saya nyari sampai saya puasa kata dia gitu. Ya dari situ gue waktu itu gue masih pikir nggak penting juga lah. Oke lah, permintaan dia gitu kan sebagai seorang bapak gitu. Jadi gue pikir gue turutin aja deh. Gue nggak mau ganti nama, di KTP gue rubah apa segala macam, gue nggak mau rubah. Sampai sekarang gitu. Jadi itu aja sih yang bikin gue inget banget tentang beliau tuh. Terus lo cerita ke nyokap nggak? Enggak, gue gak cerita ke nyokap. Gimana nyokap? Tapi sekarang udah tahu? Oh, udah tahu. Alhamdulillah nyokap gue udah muslim juga. Oh ya? Iya, semua keluarga gue semua udah muslim. Tinggal kakak gue doang. Serius nih, ini menarik nih. Cerita baru lagi justru nih. Gue baru tahu nih malah. Gimana? Bokap gue muslim juga. Muslim? Bokap gue akhirnya muslim. Sampai akhirnya, jadi dia almarhum ya, udah meninggal bokap gue. Iya, tapi meninggal dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, meninggal dalam keadaan muslim. Jadi 1 tahun itu waktu dia masuk muslim, dia sudah ngalamin Ramadan, Idul Fitri gitu ya, dia ngalamin Idul Adha. Setelah Idul Adha dia meninggal gitu. Jadi dia udah sempat merasakan 2 hari raya besar bagi umat Islam gitu kan. Itu gimana prosesnya nih? Banyak jadinya nih kayaknya ceritanya nih. Lu belum cerita lo ketika menikah ya kan? Iya. Terus tapi menikah dulu atau keluarga muslim dulu nih? Alhamdulillah sih nyokap waktu itu udah muslim juga. Waktu itu udah muslim? Nyokap udah muslim juga. Waktu gue menikah tuh nyokap udah muslim. Oh, berarti menikah dulu. Ini ya, keluarga dulu ya? Keluarga pada masuk? Iya, keluarga Islam. Bokap belum waktu itu. Gimana tuh prosesnya tuh? Itu dia yang gue bingung gini, Fik. Di keluarga gue itu masing-masing punya cita sendiri. Jadi gue nggak pernah tahu bagaimana nyokap gue masuk Islam. Gue nggak pernah tahu gimana bokap gue masuk Islam. Dan lu nggak pernah mempengaruhi gitu? Gue nggak pernah. Jadi pernah sekali paling kalau lagi diskusi ringan gitu kan, kayak gue pernah bercanda iseng gitu sama bokap gue gitu kan, ini ada rapper ditembak 9 kali di Amerika namanya 50 Cent gak mati gitu kan, sedangkan ada orang dipaku 3 paku meninggal gitu kan, bercanda gitu, satir gitu kan, bokap ketawa segala macam gitu, cuma gitu aja gitu. Dan gue nggak pernah tahu tiba-tiba Ramadan itu dan telepon gue, dia bilang, "Steve, buka puasa bareng ya?" Pikiran gue cuma dia sebagai non muslim ngajak anaknya yang muslim mau buka puasa bareng gitu. Ternyata enggak. Setelah gue ngebatalin, udah lagi waktunya buka, gue ngebatalin, gue pergi ke musola, ternyata dia ngikut ke musola. Sampai di musola dia sholat, dan disitu gue sujud syukur. Habis itu gue tanya orang-orang sekitar gitu kan, bener nih bokap gue nih, bener udah kemarin udah Jumatan segala macam.
Dan gue nggak mau nanya dia gimana cerita lo, gue nggak mau tanya dia. Gue cuma mikir masing-masing orang gue rasa experience itu. Oke, jadi lo nggak tanya secara detail gimana? Enggak, gue ya? nggak pernah nanya secara detail. Yang penting sekarang sudah seperti ini ya udah gitu. Iya, itu gue alhamdulillah banget hal itu. Nyokap dulu atau bokap dulu? Kayak nyokap dulu sih. Nah, gimana tuh ceritanya kalau nyokap? Nah, nyokap Pas lo tahu beliau udah muslim, masih ada nyokap? masih nyokap gue masih ada. Jadi waktu habis gue ngomong sama bokap, oh ya for information Vicky, itu bokap nyokap gue tuh divorce. Oh, I see. Jadi waktu gue SMP kelas 2 SMP gitu, bokap nyokap gue tuh pisah. Mereka cerai. Gue ikut bokap. Gitu, ikut bokap. Jadi hampir ketemu nyokap itu jarang gitu. Jadi kalau ada yang bilang gue terinfluence karena nyokap gue masuk Islam, enggak, karena nyokap gue sama sekali nggak pernah mau maksain. Jadi nyokap masuk Islam duluan kan. Tapi nyokap masuk Islam juga setahu gue tuh karena dia berdasarkan dialog dan dia nggak bisa jawab dan jawabannya ada di Quran. Dia bilang gitu. Dan gue waktu itu nggak pernah mau. Silahkan lah, itu perjalanan spiritual lo, perjalanan rohani lo sendiri gitu. Jadi gue gak pernah mau ikut campur perjalanan orang gitu segala macam. Sampai adik gue juga masuk Islam pun gue juga nggak tahu kenapa, cerita dia gimana gitu segala macam, gue nggak tahu gitu. Dan itu yang bikin masing-masing dari kita punya cerita sendiri gitu kan. Apa yang udah lo lakuin gitu kan, apa yang udah lo riset apa gitu kan segala macam. Sampai akhirnya mereka juga memutuskan emang Islam gitu. Lo berapa bersaudara? Gue 4 bersaudara, bokap nyokap pisah, nikah lagi, mereka punya anak lagi. Jadi gue 6 bersaudara berarti kan sekarang gitu. Dan tinggal 2 kakak gue yang belum. Gue doain aja. Mudah-mudahan. Amin. Jadi dari situ gue ngerasa kayak bahwa bagi mereka yang mau berpikir gitu, bagi mereka yang mau cari hidayah, itu emang benar murni hak prerogatif Allah gitu kan. Tapi harus dijemput. Waktu gue mikirnya gitu, emang harus dijemput. Kalau sekarang ini gitu kan gue bisa ngomong begini kan, harus dijemput gitu kan. Karena dari perjalanan gue macam-macam gitu kan, gue taruh Islam di paling belakang. Gue nggak mau masuk Islam, gue paling belakang tuh, Islam paling belakang gue taruh. Gue ngerasa kayak jangan sampai deh gue masuk Islam gitu. Jadi di situ gue ngelihat bahwa gue harus coba agama lain selain Kristen waktu itu. Oh, lo gue sempet pelajarin agama-agama lain selain Kristen gitu. Dan Islam itu gue taruh paling belakang, jangan sampai gue belajar Islam, gue pelajarin dulu agama-agama lain gitu kan. Makanya gue berteman sama biksu pun, gue berteman sama biksu gitu. Temen gue ada yang biksu. Jadi agama apa aja yang udah pernah lo coba? Gue belajar agama Hindu, belajar agama Buddha. Waktu itu kan cuma ada itu aja gitu kan. Hindu, Buddha, Konghucu enggak, waktu itu belum ya. Gue enggak. Intinya gue belajar Hindu sama Buddha gitu kan. Nah, dari 2 agama itu yang gue pelajarin gitu kan. Dua-duanya itu susah akses gue untuk ke kitab suci mereka. Akses gue untuk ke kitab suci mereka itu susah, nggak tahu kenapa. Jadi gue cuma dapat buku-buku yang sifatnya semi suci lah, semi yang membicarakan tentang agama mereka juga gitu kan. Dari situ gue banyak belajar. Kayak di Hindu gue banyak belajar. Ada satu hal yang bikin gue tertarik di Hindu itu tuh, mereka itu tauhid gitu. Bagi gue gitu kan, mereka tauhid karena mereka tahu bahwa Tuhan itu nggak mungkin ada image, nggak mungkin ada bentuknya, dan apapun yang di pikiran kita yang menyerupai yang kita bisa bayangkan gitu, itu bukan Tuhan gitu kan. Bagi gue itu hebat bagi gue gitu. Cuma yang membedakan ya itu tadi gitu kan, butuh perantara, ada segala macam. Ini menurut gue gitu kan, logis gue tuh mikir gitu. Gue masih berpikir berarti ini sama seperti, dan bikin gue lucu kayak misalnya Krishna lahir tanggal 25 Desember gitu kan. Kok tanggal bisa sama atau gue Nasrani gitu kan, 25 Desember juga gitu kan. Terus kalau di Buddha bagus juga Buddha gitu kan. Gue suka semuanya, maksud gue lihat persamaannya aja gitu. Gue nggak lihat perbedaan. Kalau ngomong perbedaan mungkin nggak ada habisnya kita gitu. Tapi kalau kita ngomong persamaan, semua agama yang gue lihat sampul-sampulnya aja gitu, semua mengajarin semua satu, sembahlah Tuhan yang satu gitu. Semuanya itu fake. Jadi cuma untuk yang bicara lebih detail gitu kan, cuma ada di Quran. Islam bicara lebih detail gitu kan. Islam bicara tentang sang pencipta, ciptaannya, hukum-hukumnya, syariatnya, semua segala macam. Apa yang bikin kita selamat,
itu Islam semua gitu. Ada satu pertanyaan gue. Tadi itu ketika lo masuk Islam pun lo juga sempat dihadapkan oleh ada yang Islamnya begini, ada yang Islamnya begitu. Ada polemik lagi lah ya. Apa perbedaan polemik yang lo temuin di agama Kristen sama di agama Islam, atau pokoknya antara agama itu? Apa sih polemik yang perbedaannya gitu, perbedaan yang paling mendasar yang lo temuin? Dan menurut lo yang paling masuk akal polemiknya itu yang mana gitu loh? Yang paling, maksudnya paling bisa ditoleransi lah ya gitu. Yang nggak sampai memecah logika lo gitu. Itu menurut lo gimana? Oke, jadi kayak gini. Misalnya waktu itu gue pernah, waktu di Islam ya, gue pernah ikut nguburin orang gitu, nguburin orang jenazah muslim gitu kan. Nah waktu di kuburan itu, di dalam kuburannya diazan gitu, ada yang azan. Terus kapan lagi gue pernah ikut lagi nganterin kuburan, nganterin jenazah juga gitu ke kuburannya, ada yang gak azan gitu kan. Jadi saya bilang, waktu itu gue mikir kok nih yang kemarin gue ikut ada yang azan di kuburan gitu kan, ada yang gak azan di kuburan gitu kan. Terus gue pernah diajak teman gue tahlilan gitu kan, acara 40 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari gitu kan. Tapi ada teman gue yang muslim juga nggak mengadakan itu gitu, nggak tahlilan gitu kan, segala macam. Terus kalau lagi duduk sama-sama mereka, lagi ngobrol-ngobrol santai gitu kan, mereka selalu kalau bicara itu, itu orang itu mah emang mayat dipikir hewan apa nggak diajanin gitu. Ini sebenarnya polemik-polemik kayak gitu sebenarnya memecah belah, cuma merekanya cara nyikapin mereka itu nggak asik menurut gue gitu. Karena kalau menurut gue Islam itu satu gitu. Sampai akhirnya itu yang bikin gue ngerasa kayak misalnya lagi sholat subuh di masjid organisasi A gitu misalnya, sholat subuhnya kunut gitu kan. Terus besoknya gue sholat subuh di masjid B, sholat subuhnya nggak kunut gitu kan. Dan sebenarnya gue ngerasa kayak sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Cuma ini mereka berpegang pada yang paling kuat gitu kan, sedangkan masing-masing punya hujah gitu, punya pendapat gitu. Tapi karena tadi based on gue tadinya ngandelin logika sama rasio gitu, gue selalu berpikir bahwa gue nggak bisa jadi hakim. Siapa gue jadi hakim? Gue selalu berpikir bahwa lo punya alasan, dia punya alasan gitu kan. Alasan mana yang lebih kuat, gue yang nilai. Nah, gue lebih nyaman di mana gitu. Nah, gue selalu mikir gitu. Oke, untuk pandangan lo, untuk diri lo sendiri berarti kan, memilih mau berada di pihak yang mana gitu ya. Itu lo ambil dari mana? Dari kenyamanan aja atau lo balik lagi, lo ngulik lagi? Gue ngulik lagi sampai akhirnya gue dapat hadis dari Rasulullah SAW bahwa jika ada satu hadis yang bunyinya begini kalau nggak salah ya, maaf nih gue kalau gue bahasa Arab ya gue nggak tahu dan gimana, tapi gue tahu terjemahannya gitu kan. Jika kamu mendapati agama ini buat kamu bingung, maka lihatlah Islam di Madinah gitu. Nah, waktu itu gue berpikir bahwa maksudnya Rasulullah apa nih gitu kan. Kalau sampai Islam bikin kamu bingung, lihat aja Islam di Madinah kayak gimana gitu. Sampai akhirnya 2014 gue umroh. Alhamdulillah gue umroh 2014. Nah di Madinah itu gue dapati Islam yang gak bikin gue bingung gitu. Dan gue pikir, oh ini ada dipraktikin di Indonesia nih, Islam yang model begini nih dipraktikin di Indonesia. Dan ini gue ngerasa kayak ya udah, gue lihat seperti hadis Rasulullah itu tadi aja gitu yang bikin gue pikir silahkan mereka yang masih mau jalankan gitu. Dan gue nggak mau. Insya Allah Hasan. Ya udah, berarti lo NU atau Muhammadiyah? Gue Islam. Gue nggak mau itu, karena bagi gue kalau gue bilang gue Muhammadiyah, gue kunut. Tapi gue nggak tahlilan. Bingung kan? Karena kunut itu bagus, kalau bagi gue kunut itu doanya keren banget. Kalau dibilang gue prasmanan pilih suka-suka yang gue cicip-cicip gitu, ya gue bingung juga gitu kan, gimana gue menjabarkan. Yang bagi gue hakim gue bukan lo, hakim gue bukan orang-orang itu. Jadi gue cuma ngerasa Islam itu seharusnya memudahkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Islam itu, waduh, Islam itu keren ya pokoknya. Jadi gue ngerasa kayak nggak ada apapun di dunia ini yang nggak bisa diselesaikan sama Islam.
Lo mau tanya apa aja ada jawabannya di Islam. Apa aja. Semua tata cara kehidupan tuh ada ya. Apa aja Fik, ada di Islam semua ada jawabannya gitu kan. Jadi gue nggak pernah berani ngomong kalau gue ini paling benar gitu, karena gue tahu itu awal pertama petaka buat gue kalau gue ngerasa gue paling benar gitu kan. Gue ini pengurus masjid. Oke. Masjid Muhammadiyah. Gue pengurus masjid Muhammadiyah. Cuma gue nggak mau gue bilang gue Muhammadiyah, gue nggak mau bilang gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue Islam, gue nggak mau dikotak-kotakin. Ikut apa, Wahabi, Salafi, apapun itu gitu, enggak gitu. Gue pengurus Muhammadiyah di salah satu masjid, pengurus masjid. Gue sekretaris ranting organisasi masyarakat ormas Islam yang pemimpinnya sekarang lagi di Mekah gitu kan. Jadi gue ikut organisasi itu yang berbaunya NU gitu kan, organisasi berbau NU gitu. Cuma itu dia tadi gitu, gue ngerasa kayak enggak, gue Islam, gue sama siapa aja gitu. Silahkan kalian mau ini segala macam, selama kalian punya hujah, dalil kuat, silahkan. Tapi lo sampai sekarang masih terus kulik Islam? Wah, nggak ada berhenti. Lo masih terus mengkaji terus? Nggak ada berhenti itu mah, sampai habis nafas kita baru berhenti tuh kita. Terus perbedaan yang lo rasain ketika lo dulu masih memeluk agama lain, terus ateis dan agnostik, sampai sekarang udah jadi mualaf, itu yang paling signifikan apa? Alhamdulillahnya itu gue nggak sampai di fase istidraj. Jadi gue nggak sampai dicuekin sama Allah. Yes. Di masa itu secara finansial gue enak, secara kehidupan gue enak, secara kacamata dunia ya gue tuh enak. Gue banyak cewek waktu itu dulu, banyak pacar, banyak mau apa aja ada gitu, segala macam. Mau nakal bisa, mau nggak nakal juga bisa. Jadi waktu itu gue ngerasa kayak lagi jadi Don Juan gitu kan, lagi jadi Tapi ketika itu justru terpanggil ya. Itu dia qadarullah. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Itu nikmat iman, nikmat Islam itu kalau bagi gue gitu ya. Karena bagi gue kalau nggak ada Islam gue nggak tahu gue di mana gitu. Dan lo udah sangat yakin sekarang di sini, di titik ini. Aku yakin gue. Oke, sekarang gue mau tahu di part lo ketika lo mulai menikah nih. Okay. Pasangan lo Muslim alhamdulillah, dong ya. Alhamdulillah Muslim. Gimana? Jadi waktu gue nikah itu gue juga masih belum sebagai Muslim practicing ya. Jadi gue belum menjalankan Islam dengan benar. Gue masih belum sholat, gue belum nggak sholat Jumat juga gitu. Jadi masih bahlul lah gitu. Gue masih jahil. Sampai akhirnya itu suatu yang bikin gue emes itu waktu gue 2012 itu anak gue baru umur sekitar 10-11 bulan gitu. Dia bangunin gue subuh-subuh, sebelum subuh malahan itu, sebelum subuh dia bangunin gue. Dia ngajak keluar kamar gitu, dia nunjuk-nunjuk keluar pintu, gue bawa keluar, gue gendong. Biasanya anak umur gitu kan banguninnya emaknya, apa nyari emaknya, apa gimana, nyari ibunya, apa gimana. Tapi enggak nih, yang dia bangunin gue gitu. Gue bawa keluar, dia nunjuk TV. Gue setel TV pas acaranya tuh acara serial TV-nya Yusuf Mansur. Lagi bicara tentang pentingnya sholat subuh. Di situ nggak tahu kenapa gue ngerasa gitu kayak Allah lagi bicara juga sama gue nih gitu kan, lewat anak gue kali ini gitu kan. Gue mikir gitu, dan gue ngerasa kayak waktu itu lagi dibicarain temanya tuh pentingnya sholat subuh, sebelum sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lebih penting daripada dunia dan seisinya gitu kan. Dan gue sambil nonton itu berdoa sama anak gue diem aja, nggak nangis nggak apa, baru umur 10-11 bulan gitu. Akhirnya gue putuskan untuk gue sholat ya. Di situ gue wudhu, nggak tahu wudhu gue bener apa enggak, pokoknya gue sholatnya juga di rumah. Itu gue sholat di rumah, sholat 2 rakaat, terus 2 rakaat lagi sholat subuhnya. Dan nggak tahu kenapa hari itu gue sholat 5 waktu, gue nggak tahu. Sampai di kantor gue sholat zuhur di kantor, sholat asar di kantor, maghrib di kantor, isya di kantor. Teman-teman gue semua pada bingung.
waktu itu. Kenapa lo? Sambet apa lo gitu. Nah itu gue juga bingung, karena ada orang sesama muslim sholat malah dikata kesambet gitu. Tapi gue gak tahu, hari itu gue ngerasa kayak kok enak ya sholat ya gitu. Gue gak tahu bacaan gue bener apa enggak, pokoknya intinya gue sholat aja. Gue tahu ini baca Al-Fatihah, sholat pendek, ruku segala macam gue masih ingat, masih tahu, masih belajar dikit-dikit lah gitu. Dari situ keesokan harinya alhamdulillah 5 waktu lagi gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Jadi dari 2012 itu gue ngerasa kayak setiap kali gue ketinggalan sholat itu gue ngerasa selalu ada yang kurang. Apa nih yang kurangnya? Oh ya ampun, belum sholat asar. Oh ya ampun, belum sholat ini gitu, segala macam. Gue ngerasa gitu. Dan itu kayak benar-benar, jadi kalau ada orang bilang nggak bisa orang berubah seperti membalikkan tangan, enggak, itu nggak bisa. Kalau udah Allah yang berkehendak, udah kayak balikin tangan. Bisa aja kejadian. Bisa aja. Dan di hari itu gua namanya lihat minuman itu gue geli. Gua lihat minuman alkohol tuh gue geli, nggak tahu kenapa. Sampai sehari sebelumnya itu gue pulang ke rumah itu pasti dalam kondisi di bawah pengaruh minuman gitu. Oh, jadi ketika lo masuk Islam pun lo masih gue masih minum, ya? masih minum, masih apa segala macam gitu kan. Cuma di hari itu gue anggap itu keren banget, itu hidayah Allah lagi ya gitu. Kedua kalinya Allah ngasih gue hidayah gitu. Jadi gue sholat, nggak tahu gue suka, moga-moga Allah terima sholat gue gitu kan. Tapi waktu itu gue ngerasa kayak gue sholat gitu kan. Surat-surat yang hafal juga gue masih dikit banget gitu kan, cuma Al-Ikhlas, Anas yang gue bisa aja gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa nikmat aja gue sholat gue gitu. Dan itu gue jalanin terus. Akhirnya gue belajar lagi, lebih pingin tahu lagi sampai akhirnya dengan sendirinya kalau gue udah sholat 5 waktu itu emang bener dengan sendiri gue terjauhi dari teman-teman gue itu. Gue ngerasa kayak digiring sama Allah ke tempat lain gitu, ke tempat yang ini. Jadi gue bukan memusuhi mereka, bukan. Jadi gue ngerasa kayak dipisahin, udah kesini aja, tujuannya kesini masjid, tujuannya kesini ada kajian, tujuannya kesini segala macam. Alhamdulillah seperti itu. Jadi dari itu momen gue ngerasa kayak kok lebih nyaman di hati, walaupun mungkin keadaan gue naik turun, pasang surut apa segala macam gitu kan. Cuma ada kenikmatan lain yang gue nggak dapatin waktu gue masih Nasrani ataupun ateis atau agnostik segala macam. Itu gue nggak ngerasa nikmat seperti di Islam. Jadi itu perbedaan signifikan. Sangat signifikan gitu, karena hampir semua jawaban ada di Islam. Dan lo merasa lebih tenang setelah udah jauh lebih tenang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, apalagi pas gue tahu bokap gue udah masuk Islam, waduh, gue seluruh keluarga lo, dan mudah-mudahan ya. Iya. Satu lagi ya. 2 lagi kagak gue. Oh 2 ya. Oke, siap. Oke, mungkin lo punya tips-tips buat teman-teman soal hidayah nih. Gue berangkat tadi di awal, gue bilang sama untuk saudara-saudara gue non muslim gitu, bahwa gue cinta mereka gitu. Gue cinta untuk saudara-saudara gue non muslim, gue cinta mereka, gue pengen mereka sama-sama ada di surganya Allah gitu kan. Jadi menurut gue hidayah itu emang murni haknya Allah. Tapi kalau kita mau lihat matahari, kita mau lihat kebenaran, jangan tutup mata kita gitu. Kita pernah gak sih kepikiran sama kita bahwa karena warisankah aku hidup beragama gitu, atau karena aku mencari gitu kan yang sebenarnya apa gitu. Kalau agama warisan itu bedanya apa ya, kayak kita cuma ngejalanin aja, kayak Vika dari lahir ya muslim ya. Yes. Iya kan, kita cuma jalanin aja, orang tua kita muslim segala macem. Tapi kalau kita cari tahu, pengen tahu nih siapa yang menyebarkan nih agama, siapa, turun dari mana, kapan, waktunya apa segala macem gitu. Historinya semua segala macem. Jadi lebih kritis gitu kan, lebih detail. Bener nggak nih? Ini saya boleh nggak begini? Ini boleh nggak begitu? Segala macem. Dari situ mungkin saudara-saudara saya yang non muslim itu mungkin akan lebih mudah, dipermudah sama Allah, insya Allah dimudah sama Allah. Untuk karena ada satu hadis yang saya pegang, satu hadis tentang akhir zaman itu, bahwa nanti begitu Nabi Isa turun lagi ke bumi untuk kedua kalinya, Nabi Isa alaihissalam,
Nabi Isa alaihissalam itu akan bersaksi dan umat Nasrani itu berbondong-bondong masuk Islam. Dan di saat itu umat Nasrani dan umat Islam akan memerangi Yahudi. Itu hadis yang sampai sekarang saya pegang gitu, maksud saya bahwa saya dan Nasrani itu, kita Muslim dan Nasrani itu ya kita sahabatan, kita bermuamalah, kita segala macam, nggak ada masalah gitu kan. Cuma yang saya pegang itu tadi hadis bahwa di saat turunnya Nabi Isa yang kedua kalinya itu semua umat Nasrani berbondong-bondong masuk Islam semua. Jadi saya percaya itu omongan Nabi Muhammad SAW, pastinya ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Jadi itu aja sih, saya yakin bahwa selalu ada celah buat hidayah itu selama kita mau cari tahu, selama kita mau gunakan akal sehat kita gitu. Harus dijemput ya hidayah. Jemput terus. Oke. Wah, padat banget nih obrolan kita hari ini ya, obrolan sama Mas Steve atau Mas Yusuf. Yes. Oke, mudah-mudahan apa yang kita obrolin, apa yang aku dan Mas Steve obrolin ini bermanfaat buat sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Dan thank you banget untuk Mas Steve udah mampir ke studio Asia Live, udah sharing ceritanya, perjalanannya. Oh ya, satu, tadi kan bokap lo bilang, wah nggak ketemu di surga. Iya, oke. Mudah-mudahan ketemu amin, ya. Insya Allah ketemu. Amin, insya Allah jana. Jadi bokap jana. Iya, oke deh. Oke, untuk sobat Asia Live di manapun kalian berada, thank you banget dan nonton. Dan jangan lupa selalu mampir ke channel Asia Live, tonton videonya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share. Oke, and see you guys on our next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.